Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Selamat datang di Holiday in Style. Liburan tahun baru 2022-2023 kami mengetes mobil-mobil terbaru untuk dibawa berlibur, untuk melihat bagaimana performa mobil-mobil ini ketika dibawa ke keadaan sesungguhnya bersama keluarga. Dan tenang, mungkin yang di frame ini terlihat hanya ada 4 mobil, tapi itu mobil grup 1. Makanya ini adalah episode awal karena total akan ada 3 episode. Masing-masing ada 4, dan 3 mobil. Kenapa kami pecah? Supaya pembahasan mobilnya lebih detail, supaya bisa memberitahukan ke Anda lebih akurat apa saja yang dimiliki mobil ini ketika kami coba apa saja performa, kelebihan, serta kekurangan mobil-mobil ini. Jadi di grup 1 ini ada 4 mobil dan ini adalah mobil-mobil yang menarik. Yang pertama, ini adalah mobil yang saya pilih untuk Holiday in Style kali ini. BMW iX full electric. Kemudian ada Suryo Sujatmiko yang menggunakan Mercedes-Benz C300 EQ Boost Mild Hybrid generasi terbaru dari C-Class W206 dan Awi Ananta menggunakan Suzuki R3 Mild Hybrid yang pastinya akan sangat hemat. Dan ada satu lagi, Manut Hieronymus Girindra. Ini sebenarnya kru dari Autorider. Tapi di musim hujan seperti ini kayaknya kurang pas kalau misalnya berlibur menggunakan motor. Makanya kami sediakan mobil untuk Manut untuk dipakai, yaitu Toyota Fortuner 2.8 GR Sport. Mesin 1 GD, torsinya besar sekali, dan ini yang versi 4-wheel drive. Nah, kami berempat akan berjalan ke luar kota untuk memberitahukan ke Anda bagaimana performa mobil-mobil ini ketika dipakai di keadaan sesungguhnya bersama keluarga. Kemudian apa saja kelebihannya, apa saja kekurangannya, dan tentu saja di daerah tujuan kami masing-masing kami akan merekomendasikan sejumlah kuliner yang menurut kami enak. Nah, sekarang ini kami berada di Cubic BSD, mall yang sangat keren, mall yang sangat hijau. Tapi dari sini kami akan langsung berjalan menjemput keluarga kami dan langsung ke tempat tujuan berlibur masing-masing. Ready? Ready. Let's go! Sebelum berangkat, tentunya ada beberapa hal yang harus saya persiapkan. Dan ini adalah beberapa hal tersebut. Haha, satu lagi, perjalanan jauh, cuaca tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Kita perlu bawa antangin JRG. Biar nggak masuk angin selama perjalanan. Oke, udah siap semua. Let's go! Ada 2 mobil listrik di Holiday in Style kali ini, saya dan Adit. Adit pakai Ioniq 5, saya pakai BMW iX. Tapi Adit memang cuman di dalam kota. Nah, saya ini akan keluar kota. Kita tujuannya akan ke Bandung.
Jadi akhir-akhir ini memang saya suka ya untuk membiasakan diri berjalan cukup jauh dengan mobil listrik, karena fasilitas pengecasan itu semakin menyebar, dan walaupun belum semudah mobil biasa gitu ya, tapi sudah semakin membaik. Nah, BMW iX ini saya pilih karena range-nya dia cukup jauh, bisa sekitar 450 km, dan artinya sampai Semarang juga bisa. Tapi saya memilih kita ke Bandung aja. Kita ada beberapa kuliner Bandung yang lagi kangen kita makan di sana. Dan saya udah pernah nyoba mobil ini waktu ke Jogja, Jawa Tengah, dan langsung terpukau dengan rasanya. Makanya ya, empuk, nyaman nih, bahkan istri aja berapa hari naik ini langsung suka banget sekali. Nyaman sekali. Terus dia sudah autonomous level 2 ya, jadi dia sudah bisa ini apa, lane keep assist dan adaptive cruise control. Bahkan dia bisa pindah jalur sendiri, kita tinggal kasih sen, dia bisa pindah jalur sendiri. Canggih sekali. Ini salah satu mobil listrik tercanggih yang ada di pasaran. Daftar tunggunya lama, sampai 2 tahun. Jadi ini pasti eksklusif sekali, nggak banyak yang pakai mobil ini. Kemudian safety-nya juga bagus. Di belakang itu 3 penumpang itu semua dapat safety belt. Bahkan yang di kiri dan di kanan itu ada Isofix standard. Jadi kita tinggal pakai child seat berstandar Isofix. Terus Aura duduk di situ dan nyaman sekali, lihat tuh, Aura duduk nyaman dengan safety belt juga yang aman untuk anak kecil. Jadi tidak ini ya, tidak mengandung resiko besar gitu membawa anak kecil. Kemudian audionya luar biasa, tampilan dalamnya futuristis, curved display, konsol mengambang, semuanya rasanya tuh seperti kita dari tahun 2035 lagi main ke tahun 2022. Nah, apakah mobil ini sesuai dengan ekspektasi untuk berlibur? Nah, itu yang kita mau lihat. Jadi sekarang kita let's go ke Bandung. Oke, kita udah selesai makan, dan ini bener ya seperti saya bilang, kadang cuaca itu panas, terus dingin nih. Sekarang dingin banget dan badan udah mulai agak greges, makanya saya minum Antangin JRG karena saya nyetir kan, dan kita masih mau melanjutkan perjalanan supaya makin fit dan sehat. Karena driver yang fit dan sehat itu berpengaruh kepada keamanan dan kenyamanan penumpang di dalamnya. Antangin JRG ini merupakan sirup herbal yang mengandung jahe, royal jelly, dan ginseng, dan bisa secara efektif mengatasi masuk angin dengan memberikan sensasi rasa hangat di tubuh. Nah, buat anak-anak juga bisa. Kalau misalnya udah kedinginan, masuk angin, ini ada Antangin Junior. Mau? Antangin ini cocok untuk dikonsumsi setiap hari, apalagi untuk perjalanan jauh bersama keluarga seperti ini. Badan hangat, wes, bablas anginnya. Sekarang saya dalam perjalanan pulang dari Bandung menuju Jakarta, dan Anda bisa lihat ini di belakang kosong, cuman ada Verol di sebelah. Nah, itu karena istri saya dan anak saya paling kecil itu pengen naik kereta pulangnya. Anak saya yang paling kecil kebetulan suka banget dengan kereta api. Sekaligus saya mau membuktikan
lebih cepat mana pulang dari Bandung naik mobil atau naik kereta api. Nah, tapi anyway, ini mobil yang sangat menyenangkan buat berlibur bareng keluarga. Ada yang saya suka, ada yang kurang begitu saya suka dari mobil ini. Tapi kebanyakan adalah yang saya suka. Yang saya suka pertama adalah penggerak listriknya halus. Jadi dari mulai kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi itu halus semuanya ya. Namanya listrik, tidak ada getaran, tidak ada suara, torsinya instan, torsinya 630 Nm, tenaganya luar biasa, menyalip itu benar-benar effortless. Kemudian saya sih lebih suka suara yang hening ya, tapi kalau kita mau suara yang agak menggugah adrenalin juga ada suara buatan Hans Zimmer, musisi terkenal dunia, yang itu apalagi kalau di sport mode itu terasa sekali suaranya gitu, ada suara seperti suara dari masa depan. Kemudian yang saya suka berikutnya, mobil ini operational cost-nya rendah sekali. Saya diberikan jatah untuk bensin atau listrik dari kantor itu sangat sedikit terpakai, bahkan tadi di hotel juga gratis itu ngecharge-nya. Jadi operational cost-nya sangat rendah. Kemudian mobil ini mewah, bahan-bahannya bagus dan futuristis semua desainnya, serta sangat nyaman dan lega. Di belakang itu nggak ada komplain, walaupun kemarin bertiga dengan child seat juga, tapi nggak ada yang kesempitan di belakang. Legroomnya lega, headroomnya lega, kemudian fiturnya lengkap. Kayaknya hampir semua fitur yang ada di BMW itu dimasukkan ke mobil ini, benar-benar semuanya ada. Dan audio Harman Kardonnya luar biasa kerennya, sehingga perjalanan itu semakin berkualitas rasanya. Nggak salah benar-benar pilih mobil ini buat berlibur, bahkan sampai 5 orang aja masih bisa menikmati semua kemewahan, kelegaan, futuristisnya dari mobil ini tanpa perlu biaya operasional terlalu besar. Well, ada beberapa hal yang agak kurang saya suka. Mobil ini dilengkapi dengan fitur radar yang lengkap gitu ya. Dia bahkan bisa menghindari tabrakan dari samping, dia bisa intervensi rem kalau kita mau menabrak dari depan. Yang mana itu bagus. Tapi yang jadi agak masalah adalah ketika kita mau mundur itu dia mendeteksi ada motor, even tukang parkir juga dideteksi sebagai bahaya. Dan ketika intervensi rem itu terjadi, itu sangat mendadak gitu. Itu bikin kaget semua penumpang. Jadi terpaksa kadang-kadang saya matiin tuh fitur karena intervensinya itu terlalu kaget, walaupun itu yang mengamankan ya, jadi kita nggak nabrak motor atau benda lain di belakang. Kemudian satu hal yang agak kurang saya suka dari mobil ini adalah menunya. Ini iDrive OS 8 ya, jadi yang generasi ke-8 ini sebenarnya fiturnya tuh lengkap dan semua itu bisa dari perintah suara, tapi kan perintah suaranya pakai bahasa Inggris. Kalau kita nggak pakai perintah suara, itu mengakses menunya itu agak membingungkan di awal karena banyak sekali. Walaupun kita bisa atur-atur ya, kita butuh waktu untuk adaptasi dengan sistem menu dan tombol di mobil ini karena berbeda dari BMW lainnya. Kemudian satu lagi, ini kursinya, headrestnya menyatu dengan jok. Buat saya ini ergonomis posisi nyetirnya, tapi tentu saja lebih fleksibel kalau misalnya headrestnya itu bisa independen, bisa maju mundur, dikeatasin, ke bawahin gitu. Tapi ini headrestnya tidak fleksibel. Mungkin buat orang lain tidak senyaman saya. Buat saya nyaman, tapi saya yakin tidak untuk semua postur tubuh atau semua preferensi headrest model seperti ini. Tapi overall, saya bilang tadi, nggak salah saya pilih mobil ini. Mengagumkan, nggak heran daftar tunggunya sampai lama di mobil ini. Nah, sekarang saya penasaran dengan perjalanannya Suryo dengan menggunakan Mercedes-Benz C300 terbaru W206 ke Yogyakarta. Ayo sekarang kita lihat gimana keseruannya Suryo. Halo, selamat pagi. Kita masih berada di tol Trans Jawa menuju ke destinasi kita, Yogyakarta. Kenapa kita ke Yogyakarta? Satu, kita ingin menjenguk orang tua di sana. Kebetulan bapak saya di sana dan tentunya keluarga besar saya di sana. Dan kita
ingin berwisata untuk mengeksplor Jogja lebih dalam lagi kali ini. Pada saat ini saya memilih Mercedes-Benz C300 AMG Line sebagai mobil pilihan untuk berlibur, karena mobil ini memberikan satu kenangan untuk kami, terutama saya. Dan ketika pertama kali mobil pertama saya adalah kebetulan C-Class juga, W202 C180 yang sudah kita jual kira-kira 10 tahun yang lalu. Oke, kita sedikit bernostalgia dan kita akan menuju ke Yogyakarta. Cus. Salah satu alasan saya memilih Mercedes-Benz C300 AMG Line EcoBoost ini adalah merupakan sebuah sedan. Mobil pertama saya adalah sebuah sedan. Saya belajar nyetir pertama kali dengan sebuah sedan. Kedua mobil yang terakhir adalah mobil saya setelah menikah adalah sebuah sedan. Jadi perjalanan dengan menggunakan C300 ini merupakan sebuah nostalgia. Mobil ini punya kesan sporty yang kental, posisi duduk yang rendah, kemudian dia berpenggerak roda belakang. Namun demikian, walaupun erat dengan kesan sporty, nampaknya Mercedes belum melupakan kepiawaiannya dalam membuat sebuah mobil mewah. Mobil ini punya tampilan interior yang mewah dan tentu dengan kenyamanan yang optimal. Baik penumpang di depan ataupun di belakang merasakan kenyamanan yang cukup baik selama perjalanan ratusan kilometer. Bahkan tidak ada komplain merasa capek ataupun merasa pegal-pegal begitu. Ketika kita masuk ke dalam interiornya, kita dihadapkan dengan dashboard berornamen karbon. Namun sayang, walaupun ini merupakan ornamen dengan kualitas yang cukup baik, tapi kesan ini menimbulkan konotasi negatif. Kata-kata boleh dikatakan bahwa ini sebagai fake karbon. Nah, mungkin akan lebih baik apabila Mercedes menggantinya dengan the real carbon. Yang kedua, layar MBUX-nya yang ada di layar infotainment-nya ini cukup mudah untuk menempelkan fingerprint, dan hal ini susah untuk dibersihkan sehingga menimbulkan kesan kotor untuk interiornya. Selain itu, kekurangan ketiga adalah mobil ini tidak dilengkapi dengan adaptive cruise control. Untuk mobil seharga 1/4 miliar ini cukup disayangkan. Alangkah baiknya jika hal itu disertakan untuk menambah supaya mobil ini menjadi lebih nyaman dan juga aman untuk dikendarai. KW sepertinya konsisten memilih mobil berteknologi hybrid dari tahun ke tahun. Saya jadi penasaran seberapa irit konsumsi BBM-nya menuju destinasi liburan kali ini.
Ya, benar kata Mas Suryo, saya menggunakan Suzuki All New R3 Hybrid ya. Dari tahun ke tahun saya Holiday in Style menggunakan mobil berteknologi hybrid karena memang saya ingin tahu sih seberapa hemat mobil hybrid itu, dan kenapa tidak mobil listrik. Karena saya belum siap. Perjalanan saya kali ini menuju Semarang. Kenapa saya pilih R3 Hybrid? Yang pertama, saya ingin mengajak keluarga saya, bapak ibu saya, menjemput ke Semarang, lalu balik lagi Jakarta. Pengen jalan-jalan di Jakarta. Jadi liburan tahun ini saya nggak cuma di Semarang, saya ke Semarang, lalu ke Jakarta lagi menggunakan R3 Hybrid. Jadi kenapa bukan mobil hybrid Eropa atau mobil hybrid yang lebih kecil? Ya karena itu tadi, saya butuh mobil keluarga yang nyaman, yang bisa memuat akomodasi yang banyak. Jadi saya tentukan pilihan saya ke All New R3 Hybrid. Lalu kenapa bukan milih MPV yang lain seperti Veloz, seperti Honda Mobilio atau seperti Expander? Karena yang pertama itu tadi, pertama saya bilang ini adalah mobil hybrid, pasti konsumsi bahan bakarnya baik. Walaupun menurut pengetesan Adit yang sudah mengetes mobil ini, dia untuk konsumsi rute tolnya bukan yang tertinggi di kelasnya, dia malah yang terendah. Dia kalah sama pendatang baru seperti Stargazer. Tapi saya ingin mencoba sebenarnya bagaimana sih mobil hybrid, mobil MPV hybrid dibawa keluar kota. Secara ini, perjalanan ini saya dicatatkan oleh MID itu komputer mobil ini 19,0 km per liter, dengan jarak yang bisa ditempuh adalah 500 kiloan. Jadi harusnya kalau satu kali pengisian bahan bakar nggak perlu ngisi ya, karena jarak ke Semarang 420 km. Nah, apa yang saya suka dari R3 Hybrid ini selama perjalanan ini ada beberapa. Yang pertama, yang secara visual adalah instrumen clusternya sporty. Dia bisa bermacam-macam informasi yang ditampilkan di sini, mulai dari sistem hybridnya, jadi ada gambar motor listrik, baterai, dan mesinnya. Jadi kita bisa tahu motor listriknya bekerja. Lalu ada konsumsi bahan bakar, lalu ada torsi, animasi torsi dan tenaga yang keluar. Jadi menurut saya itu adalah MID atau instrument cluster yang tidak membosankan. Lalu selanjutnya yang saya suka dari mobil ini adalah akselerasinya. Jadi karena ada motor listrik dan baterai yang berkapasitas 6 ampere dan 12 volt, ketika kita akselerasi, itu motor listrik membantu dalam akselerasi. Jadi
tidak ada istilah ngoyo. Jadi kalau kita injak gas mau menyalip gitu ya di tol seperti ini, itu akselerasinya terasa cepat gitu. Jadi nggak ada delay, nggak ada daya yang telat. Jadi torsinya cukup instan untuk sebuah MPV ketika diajak berakselerasi. Lalu yang ketiga yang saya suka dari mobil ini adalah cup holder di tengah ini ada pendinginnya. Jadi ada kisi-kisi AC dan menjaga minuman Anda tetap dingin selama perjalanan. Selanjutnya yang hal kecil tapi menurut saya ini cukup membantu ya. Jadi ada rear defogger dan front defogger. Jadi ketika hujan, kaca berembun itu ketika dinyalakan selama perjalanan itu akan membantu Anda, visibilitas Anda dalam mengemudi. Dari semua hal yang saya suka, ada beberapa yang menurut saya kurang buat saya. Yang pertama, yang paling utama menurut saya kurang adalah ini, tidak ada armrest. Jadi ya selama perjalanan jauh, perjalanan luar kota gitu ya, kalau nggak ada armrest tuh kayak kosong, tangan capek gitu megang setir terus, nggak bisa santai. Di kanan bisa sih, cuman kalau yang kiri capek gitu di mana? Di tuas transmisi capek tangannya. Lalu desain mobil ini dibanding rivalnya seperti Stargazer, Expander, lalu Veloz atau Avanza Xenia, itu menurut saya dia terlalu kuno. Jadi harus ada pembaruan gitu. Tidak hanya pembaruan di grill dan add-on itu, menurut saya harus ada perubahan desain untuk R3 agar dia tetap mau bersaing di luar teknologi hybrid yang disematkan pada mesin mobil ini. Lalu lampunya, ya memang dia lampunya sudah auto headlamp, tapi lampunya masih menggunakan bohlam kuning, tidak menggunakan LED seperti rival-rivalnya. Jadi menurut saya ya itu tadi mungkin pengaruh desain juga ya. Jadi kalau mungkin dikasih LED ya harusnya lebih bagus ya, tapi kenapa masih kuning gitu? Sampai lampu kabin pun ini masih kuning nih. Mobilnya udah hybrid, teknologi masa depan, tapi kenapa lampunya masih bohlam kuning? Lalu kalau ditanya apakah mobil ini sesuai dengan ekspektasi saya untuk holiday in style tahun ini, jelas iya. Tahun ini kita mendapat peserta baru yaitu Mas Manut dari Autorider. Kira-kira tahun ini dia kemana ya? Mirip sama Awi, saya juga sebenarnya berencana untuk berangkat sehari setelah Natal, tapi ternyata masih ada syuting Autorider, jadi akhirnya kami putuskan untuk berangkat malam. Jadi ini sekarang sekitar jam 2 pagi dan kita berangkat dari rumah tadi sekitar jam 1:30. Ternyata enak berangkat malam karena jalanan sepi sekali. Sekarang saya ada berada di atas tol MBZ dan lumayan karena lalu lintas sangat lengang, hanya 1-2 mobil di depan dan di belakang. Enaknya kita bisa pakai cruise control. Mobil ini sudah ada cruise controlnya, jadi kita bisa cruising antara 90 sampai 100 km per jam sehingga badan nggak terlalu capek. Tadi dari kantor sempat tidur sebentar supaya badan tetap fit dan enak buat jalan malam. Kami biasa memang melakukan perjalanan malam karena pada saat malam hari udara jauh lebih dingin sehingga nggak terlalu terang ya. Kalau mau tidur juga yang di belakang bisa tidur. Karena saya tadi sudah tidur ya, jadi sekarang juga badan lebih segar. Kalau Anda berencana untuk melakukan perjalanan malam hari, pastikan untuk istirahat dulu, cukup istirahat sehingga tidak ngantuk, karena itu bahaya sekali. Dan kita akan langsung melakukan perjalanan menuju Magelang, tapi nanti mungkin
akan stop dulu di Semarang untuk sarapan dan mampir ke rumah saudara di sana. Menuju Magelang, kita lihat nanti mau langsung ke Magelang melalui keluar tol Bawen, Ambarawa, atau tadi terbesit ide untuk menuju ke Dieng dulu. Nah, ini seru nih, karena mobil ini punya tenaga dan torsi yang terbesar di kelasnya, sehingga saya pribadi penasaran bagaimana mobil ini untuk dibawa nanjak-nanjak menuju tempat wisata Dieng, karena di sana tanjakannya sangat curam ya, terjal juga. Kita pengen tahu tenaga sekitar 201 daya kuda dan torsi 500 Nm bagaimana kalau kita bawa ke sana. Kita sudah turun di tol MBZ barusan dan kita riset semua nol, termasuk konsumsi bahan bakar. Kita lihat di sini 14,9 km per liter dengan kecepatan maksimum 100 km per jam di jalan tol. Menarik banget ya, ternyata Fortuner yang tenaganya sebesar itu dengan mesin baru 1 GD dia bisa tetap irit padahal full 7 penumpang dan barang juga di bagasi. Oke, nanti begitu sampai Semarang kita update lagi. Baru sampai rest area kilometer 274 Pemalang. Dan kita ketemu Halo, apa kabar? Ketemu Suryo. Ternyata sebenarnya kita nggak janjian ya. Nggak janjiannya sih mau ketemu di Jogja gitu loh. Ternyata Suryo sama Mercy-nya sampai duluan. Udah lama di sini. Baru nyampe. Lu berapa lama? Gue tidur bentar. Ada setengah jam. 20 menitan lah. 20 menit. Ternyata kita nyusul di belakang. Ya, kita ngopi dulu deh kalau gitu. Oh, nggak bisa tidur tadi malam. Ya wes, kita ngopi terus kita lanjut ke arah Semarang. Kayaknya kita konvoy nih sama Suryo. Konvoy, bro? Oke. Ayo. Setelah bertemu Suryo, kami langsung menuju ke Semarang. Ada kerabat di sana. Ternyata kita bisa mandi-mandi dulu. Lalu ternyata Bude kita yang di Semarang akhirnya malah ikut dengan kami mau menuju ke Magelang. Tapi sebelum langsung ke Magelang, kita naik dulu ke arah Dieng. Kita mau ke arah Candi Arjuna, tapi kita memilih jalan yang agak-agak tidak umum. Karena kita balik lagi ke arah Woleri, ke arah Batang, terus kita keluar di tol Batang, terus naik ke Alas Roban. Setelah lewat Alas Roban, nggak lama kita belok ke kiri ke arah Bawang. Nah, itu jalannya luar biasa. Itu menurut saya jalan itu paling cocok ditempuh dengan Toyota Fortuner GR Sport 2.8 ini. Karena apa? Mesinnya sangat tangguh, sangat bertenaga, torsi yang raksasa 500 Nm, bisa untuk menaklukkan medan yang luar biasa ganas. Kenapa saya sebut ganas? Karena pada saat naik ke atas menuju Tol Kayangan itu hanya sekitar ya mungkin nggak nyampe 15 menit dari Dieng, tapi jalannya itu sangat terjal dan rusak aspalnya. Jadi banyak aspal-aspal lepas dan dia banyak tikungan yang 360 derajat ya, balik lagi, dan itu nanjak. Bahkan ada beberapa penduduk lokal di sana menawarkan untuk memandu kita naik ke atas supaya kalau berpapasan dengan yang kendaraan dari depan itu kita bisa tahu spot-spotnya. Karena kalau belum tahu kan pasti ngeraba-raba. Dan lucu banget pada saat dipandu oleh mereka,
terutama untuk mobil-mobil yang mungkin tenaganya tidak sebesar Fortuner baru ini ya. Itu sangat membantu karena titik-titik yang perlu ancang-ancang ya, perlu momentum. Mereka pasti ngasih tahu, kita berhenti dulu, mereka ke depan, lihat ada kendaraan atau tidak. Kalau aman kita bisa ambil momentum untuk naik ke atas. Kalau enggak sih pasti akan sangat repot karena pada saat Anda nggak bisa nanjak, harus didorong mobil. Wah itu sih cukup merepotkan. Tapi dengan Fortuner baru ini, dengan mesin 1 GD, luar biasa. Anda lihat sendiri footage-nya, tidak ada kosongnya sama sekali. Bahkan saya hanya pakai 50% throttle, 50% gas aja, mobil ini bisa melaju dengan sangat mudahnya. Nggak perlu pakai 4x4 sih, tapi cukuplah 4x2. Jadi kalau Anda pakai Fortuner yang 4x2, itu mantep banget di situ. Nggak perlu yang 4x4 karena jalannya masih aspal dan aspalnya lepas-lepas. Ya traksi roda belakang masih cukup lah. Oke, sekarang kita masih sekitar 1 kilo dari Dieng. Kita mau mampir ke Candi Arjuna. Jadi perjalanan sekarang sudah 1085 km, masih ada sekitar 600 kilo lagi menuju Jakarta. Kita menikmati banget naik Fortuner ini. Yang paling saya suka adalah tenaganya luar biasa. Tenaga 200 daya kuda dan torsi 500 Nm itu bener-bener kepake waktu kita ketemu tanjakan Krakalan. Itu kita dipandu sama penduduk lokal di sana. Bukan buat dorong Mas Bro, maaf ya. Karena di sana sebenarnya ya mobil biasa pun cukup naik lah. Asal ambil ancang-ancang, ambil momentum. Tapi Fortuner ini berhenti di tanjakan terjal pun nanjak lagi dari stop, dari diem ya, itu luar biasa banget. Dan saya suka sama sistem Tetra Drive dia. Kebetulan kita sempat pakai sekali waktu di Nepal Van Java. Ada papasan dari depan dan ternyata depan kita tuh ada kayak mobil box gitu, mobil blind van. Dia terperosok ke dalam, kita ikutan. Jadi karena jalannya gembur, susah buat ini, ban belakang selip sebelah kiri. Masukin 4H aja cukup, mobil loncat lagi masuk ke aspal dan no problem. Enak banget. Itu yang saya suka dari sistem 4x4-nya. Dan dia juga punya engine brake yang cukup bagus. Memang kalau pakai kecepatan rendah dia agak glosor ya, ciri kosmetik seperti itulah ya. Tapi begitu Anda agak kencang sedikit, dia sistem transmisi 6 speednya itu bisa membaca sehingga Anda dikasih engine brake yang cukup kuat. Jadi kalau turunan cukup terjal, Anda nggak usah ngerem banyak, cukup rem tipis-tipis aja cukup karena engine brake-nya sangat kuat. Terus sistem audionya juga luar biasa. Kita full hiburan sepanjang jalan karena dia sudah support Android Auto dan Apple CarPlay, aman. Dan yang saya suka lagi adalah AC-nya dingin banget, luar biasa. Sepanjang jalan kita paling pakai suhu cuma 23 itu untuk siang, untuk malam pakai 25 karena dengan double blower depan belakang AC-nya luar biasa, mantap banget, dingin sekali.
Tapi ada juga yang saya jujur nggak suka. Karena kalau dipakai sehari-hari, setirnya ini apalagi buat Anda yang nggak terlalu besar seperti saya ya, agak-agak mungil, itu setirnya agak berat, jujur. Jadi buat parkir, buat manuver di tempat sempit, setirnya berasa itu buat memutar lingkar kemudinya. Dan buat kenyamanan, joknya oke, tapi suspensi terasa cukup keras. Jadi di beberapa kesempatan ada jalanan bumpy yang cukup tajam dan lubang-lubang gitu, dia berasa keras sekali bantingannya. Dan yang kami kurang suka lagi adalah mobil ini walaupun audionya canggih, tapi ternyata sistem charger buat smartphone itu belum cukup memadai karena belum ada USB charger, semuanya masih soket output 12 volt. Jadi Anda harus siapin lagi mobile charger buat ngecas ponsel Anda. Jadi nggak ada tuh yang USB charger atau USB-C ya sekarang, rata-rata sudah seperti itu. Dan satu lagi yang saya sayangkan belum ada di Fortuner ini adalah dia belum ada driving aid seperti Toyota Safety Sense yang bisa membantu Anda untuk menjaga collision atau benturan dengan kendaraan depan pada saat pengereman mendadak, atau mungkin belum ada lane departure warning atau bantuan untuk bisa ngembaliin setirnya balik ke jalur Anda. Tapi overall Fortuner ini sesuai dengan ekspektasi saya. Kita lewat jalan yang cukup ekstrim, tanjakan cukup curam, dan jalannya juga masih ada jalanan yang aspal-aspal lepas. Semua bisa dilibas dengan sangat mudahnya dengan Fortuner ini. Kalau Anda bagaimana? Jadi begitulah keseruan kami pada Holiday in Style di episode pertama ini. Nantikan keseruan kru kami dengan mobil lainnya pada episode kedua.